Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling Dr. Hajah Nurlela MAG, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa semester 6 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita ke hadirat Allah, yang mana kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kepada kita semua yang selaku umatnya yang diakui di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hafid Badillah Munawar, NIM 1908 10 11 84. Saya akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami kemarin, yaitu ke sekolah MTS 11 Cirebon. Yang pertama yaitu profil madrasah. Nama madrasah MTS Negeri 11 Cirebon, kemudian status madrasah negeri, predikat akreditasi A. Alamat madrasah Jalan Pangeran Panjunan, Desa Cisaat, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kepala madrasah Dr. Andes Haji Cecep Jalaluddin MPDI. Ketua Komite Madrasah Haji Supadi Priyatna SH MSI. Visi misi sekolah MTS Negeri 11 Cirebon mempunyai visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berakhlak mulia dan islami. Sedangkan dalam mengimplementasikan visinya dibuatlah rangkaian misi yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Meningkatkan minat belajar dan berlatih untuk mencapai prestasi yang unggul. 2. Menanamkan akhlakul karimah secara terpadu dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mewujudkan nuansa islami dalam semua aspek, baik di dalam maupun di luar madrasah. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas pendidik dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang terakhir yaitu melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada. Kemudian yang berikutnya yaitu struktur bimbingan dan konseling. Pertama itu kepala madrasah, kemudian staf tata usaha, wakil kepala sekolah, turun ke bawah itu guru BK, orang tua, dan guru wali kelas dan mata pelajaran. Program bimbingan dan konseling. Secara umum, program layanan bimbingan konseling yang terdapat pada MTSN 11 Cirebon merupakan program tahunan yang dibuat pada awal semester gasal. Setidaknya terdapat 3 program inti dari layanan bimbingan dan konseling yang ditawarkan atau disediakan oleh guru BK MTSN 11 Cirebon adalah sebagai berikut. Pertama yaitu layanan bimbingan karir. Kemudian yang kedua, layanan bimbingan kepribadian dan kemandirian siswa. Kemudian yang ketiga, layanan terhadap kebutuhan siswa. Menurut keterangan Ibu Zakiyah selaku guru BK kelas 7 dan 9, menyatakan bahwa pemberian bimbingan karir dilakukan khususnya pada siswa kelas 9. Pada siswa kelas 9, bimbingan yang dilakukan adalah berupa pemberian informasi secara lebih rinci terkait jenis-jenis profesi, termasuk syarat, kompetensi yang wajib dimiliki, dan apa saja yang akan dilakukan profesi tersebut. Pengenalan sekolah lanjutan, perbedaan antara SMA, MA, dan kejuruan, dan lain sebagainya yang menjadi penunjang bagi kebutuhan karir peserta didik. Meskipun demikian, pengenalan terhadap profesi dan pekerjaan yang telah dilakukan sejak peserta didik kelas 7 dan 8. Selain itu, guru BK juga bekerja sama dengan pihak luar dalam memberikan bimbingan terhadap kepribadian siswa. Misalnya saja adalah guru BK bekerja sama dengan pihak BNN untuk mengedukasi siswa atau terhadap bahaya narkoba. BK bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengetahui mengenai rambu lalu lintas, dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk penyuluhan AIDS. Dalam pelaksanaan program-program tersebut, terdapat beberapa layanan dasar yang dilakukan oleh BK MTSN 11 Cirebon. Di antaranya yaitu yang pertama bimbingan klasikal, 2 bimbingan kelas besar atau lintas kelas, yang ketiga bimbingan kelompok, keempat yaitu pengembangan media bimbingan dan konseling. Adapun layanan responsif yang diberikan oleh BK adalah sebagai berikut.
Yang pertama konseling individual, kemudian yang kedua konseling kelompok, yang ketiga referral atau alih tangan kasus, yang keempat konsultasi, yang kelima terapi. Pada dasarnya pelaksanaan BK MTSN 11 Cirebon bertujuan untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Program BK yang disusun tersebut berdasarkan kepada kebutuhan siswa dan masalah yang dihadapi oleh siswa itu sendiri, sehingga nantinya diharapkan bimbingan konseling yang dilakukan tersebut dapat membantu siswa merasa nyaman dan bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan program BK di MTSN 11 Cirebon dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut dikatakan demikian karena sudah sesuai dengan atau mengikuti dari program bimbingan konseling komprehensif. Bimbingan konseling yang komprehensif menurut Uman Suherman adalah bimbingan dan konseling perkembangan yang merupakan pandangan mutakhir yang bertitik tolak pada asumsi positif manusia. Bimbingan komprehensif diartikan sebagai sebuah program layanan bantuan yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, subjek layanan adalah semua peserta didik, dan yang kedua yaitu fokus pada kegiatan pembelajaran peserta didik dan mendorong perkembangan peserta didik. Yang ketiga, konselor dan guru merupakan fungsionaris yang bekerja sama. Keempat, program bimbingan terorganisir dan terencana sebagai bagian vital dari bimbingan komprehensif. Kemudian yang kelima, peduli kepada penerimaan diri. Kemudian yang keenam yaitu memfokuskan pada proses. Yang ketujuh, berorientasi dan mensyaratkan pelayanan dari konselor profesional yang terlatih. Pada yang terakhir yaitu bersifat fleksibel dan sekuensial. Pengembangan dan implementasi dari program bimbingan dan konseling komprehensif berkembang secara cepat di Amerika. Penelitian Martin Carey dan De Koster dalam Geisber 2012 menemukan bahwa baru 17 negara bagian memiliki model program yang tetap, 24 negara bagian dalam proses implementasi model program, dan 10 negara bagian masih pada tahap awal pengembangan model. Kemudian berikutnya yaitu peran bimbingan dan konseling. Menurut Thohirin menyatakan bahwa saat ini keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tampak lebih baik dibanding era sebelumnya. Pengakuan ke arah layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi sudah semakin mengkristal, terutama dari pemerintah dan kalangan profesi lainnya. Penyelenggaraan bimbingan konseling sangat memiliki peran yang penting dalam tercapainya tujuan pendidikan. Dengan layanan bimbingan dan konseling, diharapkan sebuah lembaga pendidikan dapat membentuk karakter siswa yang baik dan mewujudkan nilai-nilai edukatif yang membangun. Selain itu, bimbingan konseling juga tempat mencurahkan segala keluh kesah yang mungkin begitu rumit dialami suatu individu. Seperti contoh, 1. Bimbingan dan konseling mendampingi siswa dalam perkembangan belajar di sekolah. Kemudian 2. Bimbingan dan konseling membantu mereka mengenali diri mereka. Kemudian yang ketiga, menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya serta menyusun kerangka tujuan-tujuan tersebut. Dan yang keempat, membantu menyelesaikan masalah yang mengganggu proses belajar di sekolah. Metode berikutnya yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling. Berdasarkan dari hasil observasi wawancara terhadap guru bimbingan konseling dan siswa MTS Negeri 11 Cirebon yang kami lakukan, bahwasanya terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan. Adapun evaluasi tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi yang dilakukan dengan cara pengamatan guru BK terhadap sikap dan tingkah laku para siswa. Kemudian yang kedua, evaluasi yang berkenan dengan nilai siswa. Dalam evaluasi tersebut, guru BK harus bekerja sama dengan wali kelas guna untuk melakukan pengamatan terhadap perkembangan siswa yang dengan berkenan dengan nilai mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, evaluasi yang selanjutnya dilakukan dengan cara siswa atau siswi yang telah berkonsultasi dengan guru BK tersebut diwajibkan untuk mengisi lembar kepuasan siswa yang telah disiapkan sebelumnya oleh guru BK. Yang keempat yaitu evaluasi selanjutnya, selain dengan adanya lembar kepuasan dari siswa tersebut, guru BK juga melakukan skala kepuasan terhadap guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi guru BK tersebut juga melakukan riset kepada sekolah serta guru-guru yang ada di sekolah tersebut guna untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dari peran guru BK yang telah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu selanjutnya juga terdapat lembar kepuasan untuk orang tua murid. Untuk lembar kepuasan tersebut, guru BK akan memanggil orang tua murid untuk dapat mengisi lembar kepuasan untuk orang tua murid yang telah disiapkan sebelumnya.
Dari lampiran evaluasi di atas kita dapat mengetahui bahwa guru BK di sekolah tersebut sangat berperan aktif dalam membimbing para murid-murid tersebut. Selain itu juga evaluasi juga berfungsi untuk mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan dari guru BK tersebut, sehingga guru BK tersebut dapat menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dan tetap mempertahankan kelebihannya yang telah ada. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, bahwasanya kebanyakan dari murid-murid MTS Negeri 11 Cirebon rata-rata melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah menengah atas. Pentingnya pendidikan pada zaman sekarang semenjak murid-muridnya kelas 7 dan guru BK juga menambahkan bahwasanya minimal harus sekolah 12 tahun. Sehingga dari penanaman tersebut banyak dari murid tersebut melanjutkan sekolah. Meskipun banyak dari murid-murid tersebut melanjutkan sekolah ke SMA atau SMK atau madrasah aliyah, dan tidak banyak dari murid tersebut juga yang melanjutkan sekolah ke Adapun murid-murid yang tidak melanjutkan sekolah tersebut disebabkan karena adanya kendala perekonomian, sehingga hal tersebut menyebabkan murid tersebut terpaksa untuk tidak melanjutkan sekolah. Dan dari hasil wawancara tersebut, rata-rata murid yang tidak melanjutkan sekolah setiap tahunnya dari sekolah tersebut hanya ada 1 sampai 2 siswa saja yang tidak melanjutkan sekolah. Menurut Thohirin, pengertian bimbingan konseling yaitu sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor terhadap individu atau konseling melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseling mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya. Dari pengertian BK menurut para ahli tersebut serta dari evaluasi serta peran guru BK yang telah dipaparkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya peran guru BK tersebut telah sesuai dengan pengertian BK yang telah dikatakan oleh para ahli. Jadi menurut saya, guru BK yang terdapat pada sekolah MTS Negeri 11 Cirebon telah memenuhi kriteria dari pengertian BK tersebut, karena guru BK tersebut telah mampu untuk melakukan konseling kepada murid-muridnya dengan cara melakukan pertemuan tatap muka, dan dari pertemuan tatap muka tersebut terdapat hubungan timbal balik antara guru dengan muridnya tersebut. Dan dari hasil wawancara juga bahwasanya sebelum terjadinya pandemi, guru BK biasanya melakukan pertemuan tatap muka atau konseling terhadap murid-murid dengan pertemuan tatap muka 1 minggu sekali. Tetapi dikarenakan adanya pandemi sehingga pertemuan konseling tersebut sedikit terkendala. Dikarenakan banyaknya pertemuan dari mata pelajaran wajib tertunda disebabkan dengan adanya pandemi, sehingga pertemuan tatap muka atau konseling dengan guru BK terkendala. Tetapi dengan terkendalanya konseling tersebut tidak mempengaruhi guru BK untuk dapat membantu menemukan cara dalam memecahkan masalah yang tengah dilalui oleh murid tersebut. Saran kami dalam melakukan bimbingan konseling terhadap anak didik, kita harus sabar dan kita harus bisa menjadi seolah-olah teman untuk murid tersebut, sehingga murid tersebut tidak ragu-ragu untuk menceritakan semua masalah yang tengah dilaluinya tersebut, sehingga murid tersebut juga bisa merasa nyaman terhadap guru BK tersebut, dan murid tersebut juga dapat beranggapan bahwasanya jika ada suatu masalah yang menimpa dirinya, murid bisa langsung bercerita kepada guru BK tanpa berpikir panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiq lakum amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.